Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenalin, nama saya Novanisa. Saya adalah founder dan juga CEO dari PT Voxel Alitama Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai Voxel. Voxel ini banyak yang berpikir kita itu adalah law firm atau tempat konsultasi hukum aja gitu. Padahal sebenarnya nggak cuma sampai di situ. Jadi Voxel ini kita bangun sebagai suatu startup yang memiliki suatu semangat untuk berbagi dan mengedukasi permasalahan mengenai edukasi mengenai hukum, mengenai legal, mengenai apapun yang terkait dengan permasalahan hukum dalam berbisnis ya. Karena kan seperti kita tahu berbisnis di Indonesia itu sangat-sangat ribet. Saat ini Indonesia itu memasuki kalau nggak salah posisinya di peringkat 71 di Ease of Doing Business atau kemudahan berusaha di Indonesia ya, sehingga cukup sulit terbilang dibanding negara-negara tetangga seperti Singapura atau Australia. Nah, kenapa saya pengen bangun Voxel gitu ya? Kenapa sih kamu nggak kerja aja, nggak jadi PNS atau misal jadi karyawan aja gitu, sesuatu yang istilahnya mungkin lebih aman, lebih mudah, dan istilahnya ya tinggal tunggu tanggal gajian terus sudah gitu kan? Kenapa nggak seperti itu gitu? Sebenarnya ini harus cerita dulu sedikit ya mengenai ini tuh dari waktu pas dulu saya mulai kerja gitu. Saat itu saya sempat pengangguran sebenarnya 1 tahun. Jadi setelah lulus, saya itu lulus di tahun 2016 dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Dan saat itu tuh sempat nganggur dulu nih 1 tahun gitu. Nah 1 tahun ini tuh sebetulnya ya dibilang nganggur banget juga enggak sih, karena saya les bahasa kan. Waktu itu les bahasa Perancis, les bahasa Inggris, dan berbagai kemampuan soft skill lainnya gitu ya. Tapi tidak ada suatu penghasilan yang produktif gitu. Saat itu saya cuma nerjemahin dan penghasilan per bulan juga bisa dibilang hampir nol gitu. Jadi nggak tentu banget gitu. Bahkan di situ saya coba untuk usaha bisnis dan sebagainya gitu, tapi gagal terus sampai 2-3 kali gagal. Nah setelah itu akhirnya saya mencoba untuk ya udah deh embrace the fact aja kalau ya kayaknya saya harus masuk suatu institusi untuk kerja gitu kan, sehingga akhirnya saya kerja sempat di suatu institusi pendidikan dulu, dan di sana saya dihadapkan pada kenyataan bahwa gini loh dunia kerja gitu, kamu kerja dari jam 8 sampai jam 5 terus pulang dan besok pulang lagi kayak gitu. Sementara saya itu tipenya yang suka kumpul nih sama temen-temen gitu kan, terus kita bikin ide apa nih gitu kan, besok kita bikin proyek apa lagi nih gitu kan, pengennya bikin kayak gitu. Dan istilahnya hal-hal seperti itu mungkin agak sulit untuk diakomodir di suatu institusi yang memang dia udah punya visi misi sendiri gitu kan. Sehingga akhirnya di situ saya berpikir gimana nih caranya untuk memaksimalkan potensi diri gitu kan, bisa berbagi sama sesama gitu tentang ilmu yang ada dan apa yang bisa kita lakukan di situ gitu untuk memberdayakan diri sendiri dan sesama gitu kan. Akhirnya dibikinlah ini Voxel gitu. Jadi startup founder itu sebetulnya susah gampang ya. Salah satunya itu adalah mungkin nemuin investor gitu. Karena banyak juga hal-hal yang teman-teman itu coba, mungkin ada yang dia coba masuk ke venture capital gitu atau gimana gitu. Nah untuk Voxel sebetulnya, Voxel itu istilahnya kalau saya bilang kenyang hinaan itu kenyang sih gitu. Karena kamu tuh gak akan sukses gitu. Kayak startupnya itu nggak akan kemana-mana gitu. Banyak yang bilang kayak gitu. Dan susah juga sih untuk dapat investor. Jadi kayak pernah saat itu rekening saya tuh udah tinggal 2.000 rupiah lagi gitu kan. Bisa dibilang mungkin karena saat itu saya terlalu hemat satu. Jadi kayak semua tuh dimasukin buat operasional dan administrasi dari perusahaan gitu. Terlalu hitungan malah gitu. Dan saya sadar dan yakin sih waktu itu karena justru saya tuh terlalu memberikan pos-pos keuangan kepada perusahaan dan pelit sedekah lah, pelit berbagi gitu. Justru karena takut nggak akan bisa menjamin orang lain, sehingga akhirnya terlalu menjaga uang itu untuk pos-pos tersebut dan justru nggak berbagi gitu. Itu yang justru malah bikin perusahaan itu keuangannya semakin turun gitu, turun sampai ada di titik ya saya bingung ini perusahaan mau diterusin atau enggak gitu. Itu ada di 2018 tengah lah, di 2017 itu mulai kan. Jadi pas banget baru mulai itu saya sempat tuh ada di titik itu gitu. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang kayak kesannya Voxel udah gimana gitu, padahal sebetulnya enggak gitu. Kita tuh akan terus menerus akan dikasih titik itu gitu. Nah di saat titik itu alhamdulillahnya saya diberikan kesadaran ya, maksudnya saya menjemput suatu istilahnya hidayah yang diberikan sama Allah lah gitu, bahwa kamu tahu nggak kenapa kamu kayak gini gitu, kamu tuh nggak berbagi gitu, kamu nggak sedekah gitu kan.
kamu tuh kurang gitu. Oke, kamu sedekah, tapi berapa sih yang kamu sedekahkan dari apa yang kamu dapatkan gitu. Nah gitu teman-teman, mudah-mudahan sharing ini memberikan semangat ya buat teman-teman untuk bukan hanya menggunakan dunia ini sebagai dunia aja, tapi juga menggunakan dunia sebagai sarana untuk akhirat. Sedekah itu sebenarnya nggak susah kok, bisa aja misal kita apa yang ada di sekitar kita gitu kan, atau misalnya sekarang udah gampang banget, banyak banget tempat-tempat sedekah online, ada banyak macam-macam, salah satunya adalah di Amanah Kebaikan. Teman-teman bisa juga untuk menitipkan sedekah di Amanah Kebaikan, dan mudah-mudahan insya Allah itu selain menjadi ladang buat teman-teman punya di dunia ini, untuk di akhirat nanti.